warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, Alhamdulillah sehat luar biasa. sehat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita ini kan diharapkan tanggal 20 itu kan terakhir perkuliahan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kita percepat saja. Kita minggu ini ya sekarang nih maksudnya ya kita ada dua bahasan. Yang pertama kita bahas lewat ini ya lewat Zoom ini. Dan satunya mungkin nanti bisa kita ini ya Pak Ibu bisa kita lanjutkan lewat diskusi ya. Agar nanti tanggal 21 nanti kita bisa puas biar nggak terlalu lama nanti sampai ke bulan Juli. Itu ya Pak Ibu ya. Suara saya Ya, terdengar Pak. sampai sini Pak Ibu. Lancar, Terdengar Pak. Pak, terdengar. Kurang kurang keras sedikit, Pak. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Oh kurang. Volumenya di Daerah Lamongan, Pak, kurang jelas. Oh daerah Lamongan yang lainnya jelas ya Pak. Ya. Ya kita mulai ya Pak Ibu ya. Kita sekarang belajar tentang literasi digital. Apa sih Pak Ibu literasi digital itu apa? Yang Bapak tahu dan Ibu tahu. Apa sih literasi digital? Pak Ibu ada yang tahu mungkin bisa dijelaskan. Singkat-singkat juga nggak apa-apa. Ada yang tahu Pak Ibu literasi digital itu apa? Ada yang tahu Pak Ibu? Kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital, Pak. Hmm. Yang lainnya ada Pak Ibu barangkali ingin menyampaikan. Pembelajaran dengan digital, Pak. Itu literasi. Pembelajaran dengan digital, Pak. Oke, pembelajaran dengan digital. Ada yang lainnya Pak Ibu? Literasi digital itu apa? Kan kadang kan kita kan harus ini ya. Kadang tuh kita jadi mahasiswa, jadi pengajar, itu kita kadang tidak harus terkait dengan apa yang ada di blog gitu. Kita bisa mengubah apa. Jadi literasi digital itu apa? Kemampuan navigasi yaitu termasuk literasi digital ya Pak. Ya, kita lanjut ya. Ya, bisa terlihat ya Pak, Ibu terlalu kecil kah atau bisa terlihat jelas? bisa di zoom sedikit lagi, Pak. Pakai HP terlalu kecil, kurang Masih belum. besar dikit. Nah, Nah, ini ya. Oke, jadi literasi digital tuh kemampuan ya Pak ya. Kemampuan dari kita-kita semua berbagai individu ya. Untuk apa sih? Untuk memahami masih di dunia kita sekarang apa-apa serba ya Bapak dan Ibu ya. Suaranya kurang kedengaran, Pak. Iya, ini saya ulangi ya Pak, Ibu ya. Jadi literasi digital itu adalah apa? Kemampuan kita nih, kemampuan kita-kita semua ya. Per individu dalam apa? Dalam memahami, berpartisipasi dan menggunakan apa-apa yang serba digital di zaman ini. Terdengar ya, Pak, Ibu ya. Benar, Pak. Ya, Ya, Pak. ya. Ya, Benar, jadi Pak. apa-apa yang menyangkut terkait dengan penggunaan, lalu pemahaman itu termasuk literasi digital ya. Kayak gini, Bapak dan Ibu menghindari phishing ya, link-link yang penipuan itu termasuk literasi digital ya Bapak dan Ibu. Berarti jika Bapak dan Ibu bisa menghindari dan bisa memahami itu, nanti Bapak dan Ibu bisa apa? Bisa menggunakan itu tadi literasi digital tadi. Jadi literasi digital Bapak dan Ibu sudah meningkat. Ya. Karena sudah tahu phishing itu yang seperti apa. Jangan asal klik link yang begitu-gitu ya. Itu namanya literasi. Lalu yang kedua, nah, literasi digital ini sangat penting ya Bapak dan Ibu ya. Ya, yang namanya sekarang apa-apa digital ya.
Jadi kita nih mau nggak mau ya harus tahu dan paham apa saja sih yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita amankan dalam kita berselancar di dunia yang serba digital ini. Di internet misalnya, Bapak dan Ibu pakai sosial media. Bagaimana biar tidak kena hack? Lalu biar apa? Misalnya begini, dan itu ada sosial media ya. Jangan sampai apa menyebarkan identitas ya semuanya gitu ya. Apalagi terkait ini ya, yang KTP itu ya. Itu jangan sampai ya Pak Ibu ya. Jadi biar kita aman gitu, jadi kita harus tahu pasti menghindarinya caranya seperti apa. Gitu ya. Bapak dan Ibu pernah dengar tidak terkait penipuan tapi pakai foto orang lain? Pernah nggak Pak Ibu? Belum Pernah tidak? pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Ya. Jadi sekarang tuh Pak Ibu ya, Bapak dan Ibu harus hati-hati ya. Yang bapak-bapak ya mungkin jika bisa fotonya jangan terlalu necis ya gitu ya. Yang ibu-ibu tolong fotonya jangan terlalu, karena apa sekarang banyak yang melakukan penipuan dan sebagainya atau bahkan yang hal yang ke arah seksual tapi pakai foto orang lain. Ini termasuk literasi digital termasuk ya. Karena apa ya? Karena untuk keamanan kita begitu ya. Jadi sudah banyak penipuan yang begitu menyalahgunakan ya. Jadi pakai foto orang lain buat itu. Jadi itu juga termasuk. Apa dari gue harus tahu bagaimana cara menghindarinya. Itu yang dibilang sangat penting karena semua aspeknya yang digital ini bisa masuk ke area penipuan itu banyak sekali. Jadi itu ya, Bapak dan Ibu harus hati-hati. Gimana sih caranya agar terhindar dan sebagainya itu Bapak dan Ibu harus tahu. Ya. Namanya juga teknologi ya, tambah berkembang dan sebagainya kita harus tahu cara menangani. Harus sadar juga ya, Pak. Lalu termasuk juga terkait apa sih Bapak dan Ibu menghindari hoax ya. Bapak dan Ibu merasa tidak? Apakah Bapak dan Ibu selama ini sudah terkena atau terpancing berita hoax dan sebagainya? Pak, Ibu pernah merasa tidak? Oh, saya kena hoax. Oh, saya mempercayai hal yang tidak. Kita cari sumber yang aslinya. Pernah tidak, Pak? Pernah, Pak. Pernah merasa kayak gitu. Jadi, Bapak dan Ibu ini harus tahu ya. Apalagi terkait bersosial media itu ya. Ketika tahu ada berita politik, pertama berita politik ya. Yang kadang kita nih tanda kutip agak susah memverifikasi mana yang beneran, mana yang salah begitu. Jadi hati-hati nih Pak Ibu ya, biar nggak jadi nyebar kemana-mana, biar Bapak dan Ibu juga tanda kutip nggak salah gitu. Jadi apa? Fitnah dan sebagainya, ya Bapak dan Ibu harus tahu verifikasi sumbernya. Itu ya, jadi itu termasuk juga nyari informasi ini ya kan sekarang kan informasi berlimpah ya Pak Ibu. Banyak sekali. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu cara menyaring gitu ya. Terus lanjut. Nah, ini Pak, Bu ya, aspeknya salah satunya tuh tadi ya, masalah terkait apa? Manipulasi informasi secara Bapak dan Ibu sering tidak sih ketika bersosial media ada berita yang ya kelihatannya bagaimana atau membuat kita kaget atau shock. Pernah tidak sih Pak, Bu? Apa Bapak dan Ibu langsung percaya? Langsung percaya nggak Pak, Ibu? Terkait berita-berita yang ada di sosial media, informasinya gitu. Langsung percaya tidak Pak, Ibu? Tidak, Pak. Tidak ya, jadi itu ya, itu termasuk ini ya, kemampuan literasi digital. Kalau di Indonesia tuh yang ribet tuh ya, ini yang dari saya yang tahu, dari yang saya tahu. Yang masalah buzzer-buzzer itu ya, masalah politik. Yang sekarang lagi gila-gilanya masalah apa? Jasa. Ya, Bapak dan Ibu tahu ya terkait ini ya. Masalah apa? Ijazah itu, Pak, ijazah palsu tuh tahu ya, Pak? Bu, Rame, Pak. itu rame kan itu. Ya, rame, Pak. Iya, Bapak dan Ibu gimana coba? Kan Karena ini kan dananya besar, Pak, makanya rame. Kalau dananya kecil mungkin ya nggak akan rame.
Makanya Bapak dan Ibu harusnya tahu Putri kan, harusnya bisa, mode. iya bisa tahu kan ini gimana cara cari tahu informasinya gitu. Ya Bapak dan Ibu boleh tidak peduli gitu. Ya itu masalah nafsi-nafsi ya. Boleh nggak? Tapi kan itu kan kadang tuh biar kita tuh tambah oke gitu kemampuan literasi digitalnya gitu. Kita cari sumber yang benar, ini sebenarnya yang benar mana? Karena terutama di Twitter nih apa ya, itu ruwetnya bukan main dan memang ada yang terbukti saking gilanya ingin memerangi dan sebagainya, apapun digunakan, termasuk memalsukan video. Ada. Jika kita percaya saja langsung ya, kita berarti kembangan hoax dong. Berarti kita tidak bisa kritis. Dengan cara apa? Cari informasi di digital itu. Itu ya Pak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu ini harus tahu undang-undang seperti apa. Jika berdigital tuh kita harus bagaimana Ustaz? Karena apalagi informasi ini sumbernya banyak. Kalau mau yang lebih ribet lagi masalah Suriah, Pak. Kalau Bapak dan Ibu jeli, masalah Suriah itu, informasi itu ada dua. Yang satu kemana, yang satu kemana. Ya betul, masalah itu masalah kecenderungan. Bisa jadi bias juga. Tapi masalahnya ini kan membicarakan gimana kemampuan, bagaimana kemampuan kita menyaring atau tahu ya. Ini sumber yang valid yang mana. Ini jelas ya Bapak dan Ibu ya, suara saya ya. Jelas ya Pak, Ibu. Terdengar tidak? Jelas tidak? Jelas ya Pak, Jelas, Ibu Pak. ya. Kita lanjut ke ini masih aspek juga ya. Nah, selain tadi masalah informasi, kita juga bisa berkomunikasi ya. Bagaimana sih Bapak dan Ibu misalnya punya dalam mengajar misalnya ini ya, dalam pendidikan ya, Bapak dan Ibu punya atau menemukan informasi bahwa ada aplikasi yang bisa membuat tanda kutip pembelajaran jadi efektif. Lalu Bapak dan Ibu belajar bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi tersebut dan diterapkan. Itu namanya literasi digital. Ya, Bapak dan Ibu tahu bagaimana caranya membuat efektif suatu pembelajaran di sekolah misalnya. Itu namanya salah satunya yang diskusi biar aktif menurut Bapak dan Ibu nih pakai aplikasi apa bisa ya. Jadi nantinya kemampuan literasi setiap orang, literasi digital setiap orang itu berbeda. Ya, jadi Bapak dan Ibu sebagai pengajar ya, sudah mengajar, alangkah baiknya jika lebih banyak membaca banyak informasi tentang tadi agar sesuatu yang kita kerjakan dengan efektif itu bagaimana harusnya, terutama dalam hal pendidikan. Ya, itu ya Pak Ibu. Berkomunikasi secara efektif seperti itu. Lalu ini Pak, terlihat jelas ya Pak Ibu ya, ada aspek-aspek literasi digital. Jelas ya Pak, terlihat Kelihatan, jelas Pak. Pak Ibu. Kelihatan ya, oke. Tadi saya sudah bilang ya, barusan. Maksud kita cara menggunakan sesuatu. Ada pemahaman teknologi kita, gimana sih Pak? Kita paham teknologi dari cara menggunakan dan sebagainya. Keterampilan mencari informasi tadi yang saya bilang tadi ya. Bapak dan Ibu jangan sampai termakan keterampilan komunikasi digital. Bagaimana Bapak dan Ibu tadi ya berkomunikasi misalnya sebagai guru dan murid gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasi? Keamanan digital Pak. Bapak dan Ibu ya hati-hati ya. Karena digital nih tanda kutip bisa dibilang hampir tidak selalu aman ya Bapak dan Ibu. Ancamannya ada sih. Ya, Bapak dan Ibu harus tahu penilaian kritis terkait sesuatu ya, terutama di digital. Itu juga penting ya Bapak dan Ibu untuk tahu ya. Kalau ada kreativitas digital, bagaimana Bapak dan Ibu misalnya dalam pembelajaran, Bapak dan Ibu misalnya salah satunya nih menyuruh anak-anak didik itu membuat vlog dan sebagainya misalnya. Lalu hak cipta dan etika. Ini termasuk terkait ini salah satunya ya Pak Ibu ya. Terkait plagiarisme. Bapak dan Ibu pernah merasa
tanda kutip plagiat pernah merasa tidak? Pernah nggak sih Pak, Bu merasa, aduh, ini saya plagiat atau tidak ya? Ini saya menulis itu. Pernah, Pak. Nah ya, jadi maka dari itu tolong ya Bapak dan Ibu. Kan saya pernah menugaskan Bapak dan Ibu, sertakan teori. Maksudnya apa sih Pak? Biar kita tuh tidak tanda kutip dicurigai bahwa kita itu mengadu punya orang. Makanya harus ada dukungan dari teori yang lain. Bapak dan Ibu masih banyak saja yang tidak memberi teori. Jadi ketika Bapak dan Ibu menulis, ya, biar kita bilang plagiat dan sebagainya, ya harus ada teori dari yang lain juga dan itu harus diparafrase ya Pak. Gitu ya. Ini Bapak dan Ibu udah semester 6 berarti berapa tahun lagi ke skripsi Pak? Pak, Bu. Ke skripsinya berarti setahun lagi ya atau itu bisa kurang? Gitu Pak. Tahun depan Pak, insya Allah. Depan nih soalnya berarti ya Bapak dan Ibu harus tahu ya berarti ya ini ya. Dari semuanya nanti banyak skripsi itu nanti akan diperiksa, dicek turnitin. Bapak dan Ibu bagaimana? Bisa parafrasnya atau tidak? Iya, jadi tolong Bapak dan Ibu ini harus tahu masalah apa sih? Etika ya, etika digital. Lalu ada kesadaran diri digital. Tadi masalah awareness tadi ya, yang namanya semua tentang digital itu banyak ancaman. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita? Itu ya Pak Ibu ya. Jadi ini nih terkait, ini kan masih umum dulu ya, saya belum masuk ke pembelajaran. Jadi ya ini sebagai fondasi dulu ya, untuk tahu semua digital itu tidak selalu aman. Oke, tadi ya Pak yang terkait pemahaman teknologi itu, tadi yang sudah saya bilang, Bapak dan Ibu bisa menggunakan apa, bisa tidak menggunakan ini, menggunakan itu, ya. Aplikasi ini dan itu. Ini juga mungkin jadi alasan saya Pak ketika saya bilang Bapak dan Ibu tolong membuat karya ilmiah. Membuat karya ilmiah ini kan nanti kan Bapak dan Ibu terkait komunikasi pembelajaran. Salah satunya apa? Misalnya penggunaan Edmodo dalam pembelajaran digital misalnya gitu ya. Itu kan nanti Bapak dan Ibu ketika menulis nanti Bapak dan Ibu bisa paham penggunaan seperti semuanya semua teknologi berpikir. Jika Bapak dan Ibu berani menulis, nanti bisa tahu, oh nanti bisa tahu lagi ya. Dan lebih tahu banyak. Jadi itu memang teknologi. Lalu masalah, nah ini tadi ya, masalah apa sih cari informasi tadi ya. Kalau dan Ibu punya evaluasinya. Jadi jangan asal kemakan apa ya. Informasi ini main. Jadi sekarang kan banyak informasi yang bertebaran. Bapak dan Ibu tolong bijaksana. Ini saya kasih contoh nih Pak, ini kejadian asli ya. Ini jelas ya Pak Ibu ya. Jelas ya Pak Ibu. Terdengar jelas tidak? Ya, terdengar Pak. Hmm. Ini saya kasih informasi ya Jelas Bapak dan Pak. Ibu. Maksudnya begini, Bapak dan Ibu kan sekarang nih banyak informasi bertebaran, terutama masalah kuas-kuas dan sebagainya. Ini kadang kan gini, kita tuh ketika tahu sesuatu, kadang kita tuh luput dari masalah konteks dan sebagainya begitu ya. Atau memang kalau kita tahu informasi itu ya udah buat kita diri kita sendiri saja gitu. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tanda kutip menurut orang lain tidak seharusnya. Contoh Pak, Bu, kayak ada hadis atau kutipan apa yang bilang jika kita memudahkan urusan orang lain, nanti kita juga akan dimudahkan. Betul tidak Pak? Ada tidak sih yang seperti itu? Macam hadis atau apa begitu ya Pak itu ya. Bapak dan Ibu pernah nggak dengar yang seperti itu? Pernah Pak, Ibu? Pernah ya? Bapak dan Ibu jika tahu informasi itu akan diapakan? Ya sudah untuk diri sendiri atau bagaimana Pak? Apakah nanti akan digunakan untuk
tanda kutip ke orang-orang gitu, ngasih tahu ke orang-orang dengan ya dengan excitednya gitu, dengan menyenangkannya. Ini loh saya tahu course ini dan akan saya praktekkan. Pernah nggak sih Pak kayak gitu? Maksud saya begini, saking saking banyaknya informasi ini, jadi orang nih kadang nih akhirnya tanda kutip merasa tahu banyak dan nanti nggak tahu konteks gitu ya, maksudnya nggak tahu konteks tuh ini kaitannya dengan adab ya, dengan siapa dia berbicara. Ini kisah nyata ya Pak Ibu. Ini untuk pelajaran saja. Ini menurut saya terkait ini ya. Ini informasi banyak informasi. Lalu mungkin banyak sekarang banyak WhatsApp, apalagi di Instagram dan sebagainya. Yang tadi saya bilang, kalau saya sih untuk diri sendiri ya, saya nggak mungkin asal menggunakan quotes tadi itu untuk apa-apa ke orang lain, apalagi ke guru kita. Ini ada mahasiswa ketika mau dibimbing, lalu sudah eh, dikasih tahu ini itu dari pembimbingnya. Saya nggak tahu kenapa ini mahasiswa ini nyeletuk tadi yang tadi saya bilang tadi ya, quotes atau hadis apa yang itu. Ini akhirnya pembimbingnya tersinggung ya. Maksud saya tersinggung begini. Ya, Anda kalau tahu informasi itu ya sudah saja ya. Memang hak Anda, tapi apakah pantas seperti mengatur-mengatur seperti itu ya. Akhirnya ini jadi pembimbingnya marah. Masih marah begini. Dengan dasar apa mahasiswa ini ngomong begitu? Konteksnya apa? Ya tujuannya apa begitu? Akhirnya tadi ya tidak mau membimbing lagi. Maksud saya begini. Ini kaitannya dengan informasi ya. Jadi saya bilang tadi, jika kita punya informasi yang begitu, ya udah simpan buat diri kita sendiri saja. Jika ingin memberitahu orang lain, lihat dulu siapa orangnya. Menurut saya itu termasuk ya, termasuk apa-apa yang ribet dari masalah informasi ya. Itu salah satunya Pak. Ini terdengar jelas ya Pak Ibu ya. Jelas, Pak. Jelas ya, itu ya. Tadi masalah informasi. Saya tidak tahu Bapak Ibu berpendapat apa, cuma saya hanya menyampaikan jika nanti ada yang mau dikritisi silakan Pak Ibu ya. Lalu ada keterampilan komunikasi digital. Bapak Ibu, bagaimana cara berkomunikasi lewat email bisa tidak? Misalnya ya, misalnya di sosial media bisa tidak cara menulis pesan di email di sosial media ya. Lalu bisa tidak agar kita punya tata krama ya, punya etika di sosial media ya. Jangan tanda kutip nulis yang macam-macam. Jadi ini ya, ini masalah ini juga termasuk. Bisa nggak Bapak menulis email, Bapak dan Ibu menulis email gitu ya. Itu caranya biar misalnya Bapak dan Ibu melamar ke suatu pekerjaan ya. Kalau misalnya lewat online semua, nanti kita menulis emailnya menulis email lewat online ya. Jadi ya, itu bisa bisa tidak Bapak dan Ibu misalnya untuk menulis email yang benar itu bagaimana? CC itu untuk apa dan sebagainya dan sebagainya. Itu termasuk keterampilan ya. Termasuk literasi digital juga. Itu ya Pak ya. Keamanan ya. Keamanan digital kita mesti tahu. Ini salah satunya masalah password dan sebagainya. Itu kan biasanya ada dua verifikasi dan sebagainya, Pak Ibu ya. Di sosial media dan sebagainya. Sosial media kalau sudah kena hack bagaimana sih Pak? Kita tahu ya. Yang hacknya nih kadang minta duit ke teman-teman orang yang ke teman-teman atau orang yang kita kenal, ke saudara kita dan sebagainya. Itu kan lumayan ribet ya Pak. Ibu ya. Masalah misalnya Bapak dan Ibu punya laptop, punya komputer, biar tidak terkena virus bagaimana? Bapak dan Ibu harus tahu tentang. Ini jelas ya Pak, Ibu ya. Kita lanjut ke penilaian kritis. Ini masih terkait tadi ya Pak Ibu ya. Dengan banyaknya overload information itu, banyak informasi ya, ya tadi ya. Siswa itu kita nih Pak sebagai pengajar ya, pendidik, ini harus ngasih tahu ya, harus beri informasi ke anak didik kita masalah informasi dan sebagainya. Banyaknya informasi harus disaring.
tidak langsung ya responnya langsung gitu tahu satu apa beberapa informasi langsung ini begitu ya bapak dan ibu harus kasih tahu anak-anak ya. Karena tadi ya yang namanya efek efek jeleknya banyak informasi itu begitu apalagi yang sepotong-sepotong nanti konteksnya tidak sampai ini terdengar jelas ya Pak Ibu ya terdengar jelas Pak Ibu. Jelas, Pak. Jelas. Lalu ada kreativitas digital ya. Ya tadi ya seperti saya bilang ya Bapak dan Ibu bisa menyuruh anak didik Ibu, Bapak ya, serta didik Bapak dan Ibu, apa misalnya membuat blog, membuat desain presentasi yang bagus, ketika apa presentasi gitu ya, bikin video dan sebagainya, video yang kreatif gitu ya. Jadi banyak lah ya untuk kita jalan kita dari hal-hal yang digital tuh untuk apa untuk membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif. Ya. Tapi misalnya Bapak dan Ibu di luar ini Bapak dan Ibu misalnya jadi blogger ya silakan bisa ya dengan konten-konten edukasi ya. Karena Bapak dan Ibu sebagai pendidik ya. Itu ya. Jadi yang dari digital ini banyak kreativitasnya juga ya. Misalnya kita dari digital tuh banyak ya. Misalnya kita bisa menghasilkan uang dan sebagainya ya. Pak Ibu ya. Kitanya bagaimana? Kreatif ya. Oke, lalu nah ini nih. Ini masalah kesadaran diri digital. Ini mungkin kaitannya dengan etika ya, maksudnya privasi dan sebagainya ya. Informasi ya, Bapak dan Ibu ya tadi ya. Masalah informasi jangan sampai disebar kemana-mana maksudnya. Harus sadar itu ya Bapak dan Ibu ya. Di sosial media pun begitu. Ini mungkin kaitannya sih termasuk tadi yang saya bilang tadi ya. Bapak dan Ibu itu jika foto jangan yang netis amat ya atau jangan yang cantik-cantik amat. Kan itu tadi ya penyalahgunaannya banyak. Ini orang zaman sekarang ini aneh-aneh ya. Ada foto mereka ambil, nanti mereka pakai untuk apa? Bapak Ibu apakah tahu? Ya tidak tahu. Akhirnya apa? Ketahuannya pas sudah kejadian. Banyak yang begitu, Pak. Lalu ini saya mau tanya lagi nih, Bapak dan Ibu pernah tahu tidak tentang yang namanya love scammer? Pernah tahu tidak, Pak? Ibu? Belum, Pak. Jadi di dunia digital nih saking banyaknya eh, dating apps dan sebagainya. Ini ada orang yang dihubungi seseorang, ini anak muda ya Pak. Anak muda, lalu didekati secara secara digital ya, berhubungannya secara digital, tidak pernah bertemu. Lalu pakai foto palsu dan sebagainya, sampai akhirnya tertipu ratusan juta Pak. Korbannya banyaknya perempuan. Ya. Ini termasuk kesadaran diri digital ya. Kita harus sadar gitu. Apa-apa yang digital tuh banyak ancamannya. Banyak berbagai cara yang orang lakukan untuk apa untuk mendapatkan dari apa-apa yang digital. Ya, ini mungkin dari ibu-ibu ya, ini bisa kasih tahu ya ke saudaranya, ke serta didiknya. Jangan macam-macam dengan hal-hal yang digital. Ini love scammer ini bener-bener gila ya saya bilang. Yang namanya kerugiannya tuh Pak Bu ya, korbannya tuh kadang tuh tidak sedikit ya. Ini awalnya tuh puluhan juta itu ya Pak Ibu ya. Ini benar masalah itu kan resiko sih mereka. Oh, kenapa gampang ngerti? Betul, Pak. Bu. Tapi masalahnya kan ini kan kesadaran dirinya tinggi atau tidak. Jadi, Bapak dan Ibu tolong ya. Dari kasus-kasus yang tadi saya kasih tahu lebih sadar lagi. Kalau yang paling vital menurut saya ini masalah tadi tuh foto. Penyalahgunaan foto itu banyak. Bapak dan Ibu tolong direnungi gitu. Ya, karena kadang kita ketika belum tahu dan kita mengalami atau sebelum misalnya mengalami baru tuh sadar tuh. Ya. Jadi yang namanya digital nih banyak keuntungan ya jeleknya juga banyak ya Bapak dan Ibu harus tahu ini jelas ya Pak Ibu ya jelas ya Pak Ibu
Jelas, jelas Pak. Nah, oke, sekarang kita ke urgensi. Ya. Literasi digital penting tidak sih Pak, Ibu? Penting ya. Jadi kita yang jadi pendidik ya harus kasih tahu tentang literasi digital ini ke anak peserta didik kita ya agar tadi semua yang tadi kita lalu tadi yang saya jelaskan tadi itu ya mereka bisa tahu apalagi yang muda-muda nih bapak dan ibu juga mungkin bisa kasih tahu saya bapak dan ibu ngajar yang SMA yang SMP ini yang kayak gitu juga rentan rentan pak ibu ya bukan anak-anak muda yang umur ya yang kayak kuliahan gitu 20 21 menurut saya tuh hampir semua foto tuh ada kegunaannya menurut mereka ya menurut mereka yang ingin tanda kutip ingin melakukan sesuatu berdasarkan tadi ya memanfaatkan punya orang lain ini ya menurut saya hampir semuanya ada ya anak muda buat apa orang yang tanda kutip udah dewasa untuk apa ini ada semua pak jadi ini hati-hati ya bahwa dan ibu juga harus kasih tahu ke peserta didik ya, terkait apa sih pentingnya tadi ya, etika digital pentingnya privasi keamanan dan sebagainya ini penting sekali ya untuk bapak ibu kasih tahu atau informasikan ke peserta ya itu saking pentingnya pak karena kita sudah masuk dunia digital oke lalu masih ya terkait urgensinya. Nah, pentingnya apa sih Pak? Bu, jadi yang namanya literasi digital itu jadi apa sih? Ya, jadi keterampilan kunci. Nah, ini namanya juga sekarang udah zaman digital ya. Jadi Bapak dan Ibu harus punya nih skillnya nih, harus punya kemampuan nih. Maksudnya coba ditingkatkan ya Pak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu merasa, oh saya baru bisa gitu. Coba sekarang kita ke masalah keamanan, belajar gimana sih kita cari informasi, gimana sih cara agar kita bisa tanda kutip setidaknya apa. Walaupun ancamannya banyak, masalah privasi dan sebagainya. Jangan sampai kita apa menyebarkan informasi dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu harus belajar itu ya. Pak, Bu, misalnya Bapak dan Ibu nanya, Pak, gimana kalau misalnya sekarang kita belum banyak kemampuan? Ya nggak apa-apa, Pak. Belajar aja terus. Itu nanti akan berproses ya. Yang penting sadarnya dulu. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau udah sadar tuh kita nanti akan bergerak sendiri. Sadar aja dulu. Oh iya, ini tuh penting. Oh iya, ini tuh wajib. Oh iya, ini tuh punya efek. Jadi ya itu tadi ya, bahwa dan itu bisa meningkatkan. Bisa cepat, bisa lambat ya, bisa dua-duanya. Bisa cepat, bisa lambat, bisa. Tergantung bapak dan ibu. Tapi ya nggak masalah. Jadi bapak dan ibu dia tetap tetap belajar aja ya. Namanya juga orang belajar. Itu ya Pak Ibu ya. Ini terdengar jelas? Pak Ibu jelas ya? Jelas Pak. Terus, Oke, Insya Allah. oke ya. Ini juga masalah tadi pentingnya tadi ya. Memanfaatkan informasi dengan bijak. Ini menurut saya tadi ya, masalah tadi itu. Kalau kita punya informasi, ya kita bijak gunakannya ya. Jangan dipakai untuk konteks yang aneh-aneh gitu. Apalagi gini, ada informasi, ini menurut saya kecenderungan semua orang ya. Semua orang tuh punya kecenderungan untuk itu. Jeleknya nih, jeleknya manusia nih ya. Termasuk saya ya, Pak Ibu ya. Semoga kita jangan begitu. Kita punya informasi yang orang-orang nggak tahu, tapi kadang tuh kita pakai untuk ngetes. Saya harap Bapak dan Ibu jangan punya jiwa begitu ya. Maksudnya begini. Harusnya informasi yang sangat melimpah ini dan Bapak Ibu misalnya punya itu, lakukan itu untuk apa? Untuk memberi ya, jangan untuk ngetes. Ini mahasiswa-mahasiswa juga ada aja yang kayak gitu ya. Ada yang punya mental ngetes orang gitu, Pak. Menurut saya kayak gitu jahat ya, jelek ya, jangan kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Punya informasi yang melimpah tapi ngetes orang. Menurut saya nggak baik kayak gitu. Jadi jika memang iya Pak, kan ada, misalnya Bapak dan Ibu tanya Pak, kan banyak efek bagusnya kalau misalnya informasi itu menimbang. Betul, tapi maksudnya manusianya bisa tidak, Pak. Bijaksana menggunakan itu. Ya, jadi itu pentingnya. Tentang pemanfaatan informasi yang segitu banyaknya untuk kita ini sangat penting ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu jika merasa belum punya banyak kemampuan, kemampuan literasi gitu belum tinggi, ya
sekarang kan belajar ya. Oke, lalu ada, nah ini nih, masih urgensinya. Untuk apa sih? Untuk membantu individu untuk memahami cara melindungi diri mereka saja sendiri secara online tadi ya. Kayak tadi ya, Pak. Bapak dan Ibu punya sosial media. Jangan sampai kena hack. Gimana ya? Kata sandinya yang kuat. Mungkin bisa dengan nanti kombinasi dengan kode dan sebagainya, huruf besar dan sebagainya. Itu apa saran dari sana untuk apa? Biar nanti kuat ya. Biar nggak asal kena hack. Ya kalau sih di Facebook contohnya Pak Ibu ya, kalau udah kena hack gimana sih malu-maluin ya, digunakan si hackernya ini buat yang aneh-aneh kadang ya. Kita nggak pernah posting apa karena kita sudah kena hack, jadi itu buat postingnya apa gitu ya. Itu hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Itu baru di sosial media, belum yang lain. Ya ini kejahatan digital tuh banyak, jadi kita harus melindungi diri kita. Kita harus paham cara menanggulanginya, cara bagaimana agar kita tanda kutip terhindar. Jelas ya Pak Ibu ya. Nah lalu ini tadi ya Pak Ibu ya, terkait masalah kita bisa tidak sih menggunakan apa-apa yang digital untuk berkomunikasi. Ya saya tahu sih Bapak dan Ibu bisa ya. Di sekolah juga sudah mempraktekkan itu. Mungkin tinggal apa, tinggal ditingkatkan. Karena kan Bapak dan Ibu harus sadar, Bapak dan Ibu ya. Jadi tanda kutip mungkin harus up to date ya. Terkait aplikasi apa sih yang mungkin bisa membuat pembelajaran tambah efektif. Aplikasi apa sih yang mungkin nanti siswa bisa berpikir kritis dan kreatif. Atau cara berkomunikasinya bisa kapan saja, itu Bapak dan Ibu harus tahu tentang itu. Itu namanya bisa masuk salah satu opsi literasi digital. Itu ya Pak Ibu ya. Ini suara saya sampai sini terdengar jelas. Jelas, Terdengar jelas. Pak. Nah, sekarang literasi digital dan komunikasi pembelajaran apa ya? Kayak ini ya. Yang namanya literasi digital tuh kan tadi gini, bisa jadi fondasi untuk kita di dunia digital. Dan satunya apa? Untuk bisa apa? Mendukung sebagai dukungan di komunikasi pembelajaran. Tadi ya terkait masalah apa sih? Yang namanya kita punya kemampuan literasi digital tuh kita bisa menggunakan apa-apa yang berbentuk digital. Ya. Yang namanya komunikasi pembelajaran itu kan bagaimana sih Pak? Bu, komunikasi ya antara eh, peserta didik dan gurunya begitu ya. Jika Bapak dan Ibu punya kemampuan literasi digital yang bagus dalam hal komunikasi, ini akan ya akan jadi fleksibilitas nih, aksesibilitas ya. Apapun bisa Bapak Ibu gunakan karena kemampuan literasi digital Bapak Ibu tinggi ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan aplikasi apa saja yang mendukung gitu ya, Pak Ibu ya. Makanya literasi digital itu bisa jadi fondasi tadi ya, yang pertama ini sebagai dukungan juga ya. Karena fokusnya apa sih? Karena fokusnya individu. Jadi Bapak Ibu ya, selaku pendidik dan sebagainya, jadi harus sadar ya. Sadarnya harus terus terbangun, harus tetap ada. Ah, literasi digital, kemampuan literasi digitalnya Kak, gitu ya. Oke. Terus apalagi nih? Nah, ini ya, Bapak dan Ibu ya. Yang namanya Bapak dan Ibu mengajar bisa saja tidak melalui buku cetak terus ya, bisa dari grafik, dari video, dari animasi gitu ya. Ini juga kemampuan literasi ya, literasi digital ya Pak Ibu. Maksudnya apa? Untuk mengkomunikasikan sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu berbentuk konsep yang misalnya mahasiswa atau siswa gitu ya, belum tentu mengerti jika kita dengan ceramah langsung. Ya bisa dengan video, bisa dengan gambar. Itu juga salah satu termasuk apa kemampuan literasi digital. Apalagi di dunia pendidikan, di pembelajaran yang Bapak dan Ibu ya. Aplikasinya ada apa aja ya? Banyak ya. Banyak yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk apa ya? Untuk tadi ya, untuk interaksi tadi ya. Yang multimedia sekarang banyak kan. Ada video, malah sekarang ada video pakai AI ya Bapak dan Ibu ya. Asal Bapak dan Ibu bijak saja menggunakannya. Itu ya. Lalu ada apa lagi?
Mendukung kolaborasi. Ya. Jika Bapak dan Ibu ya, merasa kemampuan literasi digital tinggi, Bapak dan Ibu mungkin bisa menggunakan beberapa aplikasi. Ya. Untuk apa? Untuk diskusi online dan sebagainya. Tidak cuma satu ya Pak Ibu ya. Di sini contohnya mungkin dari Google Docs atau Trello atau yang lainnya. Yang bisa, ya kan ada LMS dan sebagainya. Dan Ibu ya. Bisa menggunakan apapun aplikasi yang bisa digunakan untuk kolaborasi. Ya, misalnya bikin proyek ya, atau misalnya diskusi online ya. Bapak dan Ibu ingin apa menggunakan aplikasi? Ya asal sesuai saja ya, asal bisa digunakan dengan ya, untuk kolaborasi. Oke, lalu ada ini kemampuan kritis. Ya, kemampuan kritis ini maksudnya tadi ya dalam apa Bapak dan Ibu sebagai pendidik bisa mengajarkan namanya informasi ini harus dikritis. Betul tidak, valid tidak sumbernya dan sebagainya. Itu hoax atau tidak. Ya Bapak dan Ibu harus mengajari. Sebelum mengajari Bapak dan Ibu mungkin harus meningkatkan diri dulu. Bagaimana sih? Bisa tidak Bapak dan Ibu punya cara sendiri terkait untuk mengajarkan anak-anak didik Bapak dan Ibu untuk kritis. Ya. Jadi tadi ya, Bapak dan Ibu harus tahu dulu ya caranya untuk mengkritisi seperti apa. Dan nanti bisa mengajarkan ke anak didik Bapak dan Ibu. Ya. Lalu, nah ini etika ya, jadi etika dan keamanan dalam komunikasi digital. Literasi digital ini kan ngajarin ya, yang namanya orang berkomunikasi ini harus sopan. Terus apalagi menjaga keamanan privasi data kita ya, sebagai pengguna. Masalah sopan dulu nih ya, tentang tata krama dulu ya di dunia digital. Bapak dan Ibu tahu ya, Bapak dan Ibu pernah tidak sih melihat anak-anak muda main Mobile Legend? Kenapa, Bu? Sering, Pak. Sering ya, Bapak dan Ibu pernah mendengarkan mereka berbahasa tanda kutip kotor gitu, keluar segala binatangnya pernah? Ya, Nah, itu tuh ya. Itu tuh nanti bisa jadi kan gini, kadang tuh saya berbullying tuh nggak cuma misalnya ejek-ejekan di sosmed ya, tapi masalah tadi juga tuh masalah Mobile Legends ketika anak muda memainkan itu atau anak yang lebih tuanya ya. Nah, ada banyak anak kuliah yang kan ya sudah jadi apa sih masalah komunikasi ya. Ya saya tidak tahu bagaimana ceritanya anak-anak ini nih mengumpat dengan segala keyakinan ya Bapak dan Ibu ya. Keyakinan mereka jika itu tuh menurut mereka hal yang benar gitu. Ini nih ya, dari bawah dulu nih Bapak dan Ibu nih misalnya mengajari SD atau SMP. Itu harus dikasih tahu ya yang namanya berkomunikasi ini ada etika. Jadi tolong harus dikasih tahu sopannya bagaimana. Cara menulis email atau misalnya berkomunikasi itu bagaimana. Harus sopan ya, jangan yang kayak tadi itu ya. Mereka berkomunikasi tapi caranya begitu. Bisa dikasih tahu. Terus masalah privasi keamanan data kita tadi ya, saya bilang tadi ya, contohnya ya. Salah satunya misalnya kita masalah foto. Jadi saya bilang tadi ya Bapak dan Ibu ya. Terutama yang ibu-ibu nih. Iya kalau bisa fotonya jangan banyak-banyak di sosial media. Nanti ketika banyak apalagi kelihatan wajah ya. Nanti itu jadi bahaya. Nah yang paling bahaya lagi nih Bapak. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu nih tahu apa tidak. Bapak dan Ibu pernah tahu nggak sih ada tanda kutip aplikasi yang bisa ganti wajah orang. Pernah tahu nggak Pak, Bu? pernah, Pak. Ya, Pak. Pernah ya? Ya. Pernah ya? Nah, yang kayak gitu ya. Yang kayak gitu harus hati-hati Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu orang ya kalau sih udah aneh-aneh kadang apalagi misalnya barangkali ada orang dendam kita nggak tahu caranya gimana gitu mungkin caranya kayak gitu ya menyalahgunakan foto ya lalu nanti aplikasikan ke video yang wajahnya sebenarnya bukan kita tapi jadi wajahnya kita untuk melakukan hal yang tidak-tidak ya Bapak dan Ibu itu harus hati-hati itu harus sadar sekali ya Bapak dan Ibu ya itu harus benar-benar tahu tentang itu sadar dirinya terus ditingkat ya Bapak dan Ibu ya
Lalu apa? Perannya apa sih, Pak? Bu, peran literasi digital itu dalam komunikasi apa? Untuk mendukung ya, untuk mendukung pembelajaran yang personal dan adab. Bapak dan Ibu pakai LMS ya. Nanti di LMS itu ada materinya, ada penugasannya ya. Misalnya bisa pakai kuis juga jika mata kuliahnya mungkin memungkinkan kuis dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu ini harus mahir. Mahir itu dalam artian bisa. Bahkan harusnya lebih ya. Tanda kutip bisa tapi lebih gitu ya. Untuk menggunakan itu semua. Agar apa? Agar pembelajaran ini bisa didukung ya secara personal atau adaptif. Misalnya Bapak dan Ibu ini punya LMS ya. Saya di sekolah pakai LMS. Ya Bapak dan Ibu jika bisa. Ini saya bilang jika bisa ya. Saya materinya awalnya cuma PowerPoint. Ya jika bisa ditambahkan dengan video analisis. Video animasi. Jika bisa. Atau misalnya ada pembelajaran yang mengharuskan jika penggunanya ada pakai infografis ya bisa di lah ya bisa digunakan ya bang infografis ini. Jadi itu ya perannya begitu ya untuk tanda kutip mendukung sebaik-baiknya dalam pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Lalu ini nih peran salah satu peran lagi apa tentang meningkatkan partisipasi aktif. Ya, ini terkait apa sih terkait aplikasi ya Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan ya, beberapa aplikasi ya untuk meningkatkan partisipasi. Ya namanya juga peran ya Bapak dan Ibu ya. Jadi maksudnya pilihannya tidak cuma satu ya. Ada mungkin ada beberapa pilihan. Nah ini maksudnya nih Bapak dan Ibu bisanya yang mana? Pernah tidak belajar aplikasi, salah satu aplikasi yang tanda kutip untuk meningkatkan partisipasi. Biasanya baru baru punya apa sih baru bisa satu aplikasi ya jika bisa Bapak dan Ibu tambahkan ya. Belajar aplikasi yang sebelahnya. Nanti kan Bapak dan Ibu bisa tahu bandingannya. Ya. Karena begini, jika kita membandingkan tuh harusnya sesuatu yang sama ya Bapak dan Ibu ya. Kemarin kan saya menugaskan tolong bandingkan beberapa platform gitu. Kasih rekomendasi. Bapak dan Ibu masih ada yang membandingkan sesuatu yang tidak sebanding. LMS dengan apa? Dengan video conferencing. Ya, itu kan nggak sama ya. Maksudnya gini. Kalau misalnya LMS dengan LMS lagi. Misalnya add mode atau misalnya apa? Misalnya LMS kita nih double dengan apa LMS yang lainnya jangan dengan video conferencing ya misalnya Pak kalau video conferencing boleh tapi ya kayak tadi Zoom sama Google Meet tuh ya itu bisa dibandingkan ya lebih baik yang mana atau lebih bagus yang mana atau lebih enak yang mana penggunaannya gitu ya jadi cobalah misalnya Bapak dan Ibu baru bisa satu aplikasi ya bisa belajar yang lainnya agar nanti Bapak Ibu bisa tahu kekurangan dan kelebihannya ketika udah tahu nanti bisa oh pakai yang ini aja deh ya biar bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi serta didik kita. Ya. Lalu, nah ini ada memperluas jaringan pembelajaran. Ya. Yang namanya jaringan pembelajaran ini bisa di mana aja Bapak dan Ibu ya. Kayak misalnya di LMS atau di sosial media. Kalau kayak di, mungkin saya nggak tahu ya Bapak dan Ibu punya Twitter nggak sih? Ada yang punya Twitter nggak Pak Ibu? Ada? Mungkin ada, Pak. Kalau saya udah nggak tertarik sama Twitter. Bahasanya terlalu membingungkan. Dulu sempat punya Pak, tapi sekarang Ada ya. Itu kan ada yang saya tahu ya. Ada satu kiai kalau lewat suara itu ya. Jadi nanti berkumpul semua ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa berkumpul di situ untuk mendengarkan gitu ya. Jadi banyak ya untuk apa semua yang daring-daring untuk pembelajaran tuh jadi sekarang tambah banyak. Mau lewat apa begitu. Jadi kita tidak usah yang bingung kita belajar harus di mana gitu. Jadi apa-apanya itu udah tersedia. Bapak dan Ibu nih misalnya mau belajar apa, kan ada YouTube ya. Bisa belajar tiap hari dengan YouTube misalnya. Bapak dan Ibu mau pelajari apa? Kan ini banyak ya. Ini tidak cuma satu. Di TikTok ya, itu juga bisa dimanfaatkan ya Bapak dan Ibu ya. Untuk apa sih? Untuk kita tahu ada nggak sih informasi yang bagus di TikTok misalnya? Ya, jika ada ya
serap saja dari sana ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya Bapak dan Ibu ingin memberi materi, Bapak dan Ibu memberi materi langsung, nanti anak-anak tinggal mengakses ya, lewat TikTok dan sebagainya, lewat sosial media dan sebagainya. Itu kan bisa ya Bapak dan Ibu ya. Ya begitu ya Pak. Ini jelas ya suara saya Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya masalah apa? Multimodal. Multimodal ini apa sih Pak, Bu? Apa-apa yang multi kan berarti bisa ya. Dari teks, audio, video itu ya. Tadi ya, jadi pakai slide ya, terus video, terus interaktif. Bapak dan Ibu kan nanti kan tidak mungkin hanya pakai satu ya Pak Ibu ya. Misalnya gini, Bapak dan Ibu memberi materi itu misalnya ada dukungannya gitu, ada dukungan dari yang lainnya, dari video dan sebagainya, dari infografis ya. Kalau kita punya kemampuan literasi digital yang bagus, jika ada tanda kutip pendukungnya berupa video dan infografisnya bisa ya, Bapak dan Ibu ya. Ini multimodal ya. Jadi tidak tidak hanya satu, bisa jadi multi, ya bisa teks, bisa video dan sebagainya. Tadi saya bilang yang apalagi pakai AI itu, ya sekarang udah banyak tuh pakai video-video. Jadi itu bisa jadi informasi atau bisa jadi input buat peserta didik kita. Lalu apalagi nih, ada pemanfaatan platform kolaboratif. Ya, ya Bapak dan Ibu bisa pakai Google Workspace atau Microsoft Teams ya, untuk apa sih komunikasi dan kolaborasi real time. Terus ada fitur komentarnya juga. Ya, jika Bapak Ibu tahu ya, misalnya, oh Pak nanti saya ingin belajar itu untuk apa agar meningkatkan kemampuan literasi digital saya. Oh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ketika kolaboratif itu, ya tadi ya, bisa gunakan yang lainnya. Bisa gunakan aplikasi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak terpaku hanya satu. Karena aplikasi kan banyak ya. Sekarang ya, orang-orang berlomba jadi developer, membuat aplikasi dan sebagainya. Ya, untuk apa ya? Untuk kita ya. Karena apa? Untuk mereka mengembangkan kemampuan mereka. Kita sih yang jadi guru ini banyak tuh aplikasi ya untuk membantu kita di cara digital ini. Lalu ada apa lagi nih? Oh ini keterampilan presentasi digital. Ya. Bapak dan Ibu misalnya menyuruh peserta didiknya untuk apa? Untuk presentasi. Ya. Aplikasi pakai apa aja? Ya bisa Prezi, bisa PowerPoint, apa bisa ya Canva ya. Misalnya nanti presentasinya Canva-nya diubah ke PDF sebelumnya. Nanti itu bisa ditampilkan. Untuk apa? Untuk jadi pendukung penjelasan peserta didik Bapak dan Ibu. Terus dia begini, ya nanti sekreatif yang mereka-mereka saja ya. Bapak dan Ibu tinggal mengarahkan. Jika mereka ini responsif gitu, nanti ketika Bapak dan Ibu menyuruh, tolong ya nak, kreatif mungkin. Namanya bisa ya. Kalau bisa diajarkan dulu yang namanya kreatif itu seperti apa. Ya. Nanti mereka bisa dengan pemahaman mereka sendiri bisa ini sendiri ya, bisa merencanakan dengan sekreatif menurut mereka. Oke, Bapak dan Ibu ya. Ini juga digital ya. Jadi apa-apanya tuh ada saja. Kreatif itu kan kadang tuh bisa apa-apa yang jadi pendukungnya. Kadang-kadang orang lain tuh tidak punya dukungan itu, tapi ini anak bisa punya tanda kutip dukungannya. Kayak tadi ya, misalnya kita belajar apa. Oh, tadi pakai animasi aja biar anak-anak tahu cara prakteknya misalnya. Itu kan kreatif menurut saya Pak. Gitu ya. Terus komunikasi kreatif. Ya. Nah ini nih. Ini menurut saya masih jarang ya. Bukan jarang, maksudnya begini. Untuk beberapa daerah mungkin ada ya yang sudah menggunakan podcast dan sebagainya. Dia pakai vlog. Ya sebenarnya sih kreatif itu kan tadi saya bilang ya. Bentuk dukungannya apa gitu. Jika Bapak dan Ibu merasa Pak gitu belum bisa pakai vlog dan podcast. Dicari yang lainnya yang kira-kira tanda kutip kreatif gitu. Kadang kan kreatif kan banyak pilihan ya. Kadang kreatif itu kan subjektif ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan terpaku hanya dengan bisa cari alternatif lainnya gitu ya Pak Ibu ya. Lalu
Oh, ini yang terakhir sudah. Ini strateginya ya Bapak dan Ibu ya. Untuk apa? Pembelajaran ya. Tadi mana aja strategi? Berarti ada tadi pelatihan pertama presentasi, lalu ada komunikasi kreatif dan satu. Oh iya, pemanfaatan platform kolaborasi. Ya, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Ini siapa yang bertugas siapa, Pak? Yang bertugas ini siapa sekarang hari ini? Halo Yang bertugas, teman-teman yang bertugas. siapa sih yang bertugas minggu ini? Coba saya cek dulu siapa yang bertugas. Itu ya Bapak Ibu ya, materinya ya tentang literasi digital ya Bapak dan Ibu. Silakan direnungi, sudahkah merasa punya kemampuan literasi digital yang mumpuni atau belum? Jika belum, tidak masalah ya. Silakan belajar lebih lanjut lagi terkait atau lebih dalam lagi terkait literasi digital ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ada pertanyaan tidak Pak? Ibu, yang bertugas siapa sih hari ini? Ya Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Silakan Ibu ya, boleh. Siapa? Jadi ini mungkin yang saya alami ya Pak terkait dengan yang tadi awal-awal Bapak sampaikan, nggih. Jadi saya itu kan sebenarnya nggak orang yang memang kurang suka update status kayak gitu kan. Terus tapi tiba-tiba kemarin itu jadi kayak ada pesan gitu Pak. Pesan ke beberapa teman. Jadi kayak hacker gitu mungkin ya Pak ya. Pesan ke beberapa teman yang mengatasnamakan diri saya seperti itu memiliki tanggungan hutang sekian gitu. Terus apabila tidak melunasi, maka gimana itu bahasanya? Pokoknya seperti itulah. Kalau tidak melunasi maka silakan silakan sampaikan ke Umi Rohimah gitu, suruh melunasi hutang. Sedangkan saya sendiri kan nggak merasa saya punya hutang, hutang siapa kan gitu. Akhirnya kan saya cek itu Pak, satu WA, dua WA dari teman-teman yang masuk gitu kan. Terus saya cek, saya telepon nggak mau ngangkat gitu. Tapi terus-terusan neror ke teman-teman. Nah, di sini kan saya sendiri kan ngerasa risih gitu loh, Pak. Padahal saya kan nggak pernah main yang namanya medsos, maksudnya detail banget gitu, sering upload status setiap hari gitu, nggak pernah, Pak. Ya jarang gitu, paling kan eh, karena bisnis rebana gitu, paling ya itu aja gitu sama sama konten-konten yang terkait dengan sekolah gitu kan. Itu pun jarang gitu. Tapi tahu-tahu tanpa sebab gitu, tiba-tiba nomor saya itu mengirim pesan ke mereka-mereka gitu, Pak. Nah, itu kan maksudnya apa gitu? Tujuannya apakah memang menjatuhkan nama baik atau bagaimana gitu? Akhirnya kan semua saya del. Saya del gitu kan. Terus tapi sampai situ tetap aja masih berlanjut. Jadi teman-teman sampai ditelepon sampai puluhan kali itu, Pak. Mereka kan jadinya merasa nggak nyaman gitu. Nah, menyikapi hal yang seperti ini, itu bagaimana ya Pak? Maksudnya apa ini terkait dengan kebocoran data, tapi data yang dari mana? Itu kan kita nggak tahu Pak. Agar tidak terjadi hal seperti ini lagi, itu bagaimana Pak? Karena memang saya rasakan sangat mengganggu sekali. Sangat mengganggu sekali dan juga betul-betul mencemarkan nama baik. Sehingga saat itu saya screenshot teman-teman, saya kumpulkan jadi satu, saya laporkan ke pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian ya tindakannya ya bingung mau ngapain karena banyak sekali nomor-nomor yang masuk, yang nelpon, yang neror kan kayak gitu. Saya tantang juga satu nomor, dua nomor. Kalau memang saya punya hutang, silakan datang ke rumah saya atau temui saya di sini. Berapapun hutangnya yang kamu sampaikan, pasti akan saya lunasi dengan catatan kamu datang depan muka saya bilang gitu.
Tapi nyatanya mereka nggak datang. Lah terus tujuan mereka itu apa gitu. Nah, ini untuk kita meminimalisir hal-hal yang seperti ini itu bagaimana, Pak? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini kan saya sudah lihat ya yang bertugas hari ini tuh Bapak Yoni sana termasuk Ibu ya, dan Bapak Abud. Jika salah satu dari selain tadi Ibu Umi ya ingin menjawab, boleh Pak, Bu. Bapak Yoni mungkin ada hadir kan di sini? Ada nggak Pak? Mungkin dari yang ini Bu Nur Hasanah atau Pak Abud hadir tidak sekarang? Nggak ada, Pak. Pak Tidak Yoni ada. ada, Pak Abud ada, kalau Bu Nur nggak ada, Pak. Oh, Bu ya. Pak Yoni, Pak Abud punya pendapat Pak? Ada tidak? Ada punya pendapat nggak terkait tadi yang Ibu Umi ceritakan? Ada Pak, Bu. Baik Pak, izin menanggapi Oh boleh, silakan Bapak, silakan. Mangga, mangga Pak. Pak Yasin silakan. terkait data yang bocor atau disalahgunakan oleh hacker. eh, saya juga termasuk awam dalam hal itu. Namun ada sebuah masukan dari IPAR. Cara menanggulanginya cukup eh, anu sih, resikonya seperti aplikasi-aplikasi yang terinstal itu akan terhapus dengan cara handphonenya harus diubah ke pengaturan pabrik. Jadi pengaturannya itu diubah seperti handphone yang baru dan belum pernah digunakan. Baik Pak, itu menurut saya. Oh ya, terima kasih Pak. Ada lagi Pak, Ibu. Barangkali siapa saja yang di sini yang ingin berpendapat atau pernah mendapatkan kasus-kasus serupa. Ada lagi? Untuk ya, otomatis sampai baru dong. Ya mungkin jadi kayak di restart ya gitu ya. Ya begini Pak, Ibu tadi dari cerita Ibu Umi, coba saya mau tanya dulu, Ibu Umi tuh punya nomor handphone cuma satu kah? Atau Iya, Pak, berapa dari nih? dulu saya pakainya ini. Ya, dari dulu tuh pakainya ini, cuma memang ada beberapa WA lainnya yang untuk bisnis, Pak. Jadi begini Bu, ini dugaan saya ya barangkali. Saya salah ya, maksudnya kayak gini kan kadang kan banyak tafsiran ya. Mungkin ada yang lebih tahu, nanti jika ada yang lebih tahu silakan kasih pendapatnya. Apakah Ibu pernah atau menduga gini, ada teman atau saudara Ibu yang terkena pinjol, lalu akhirnya nomor Bapak dan Ibu yang dijadikan nomor terdekatnya. Pernah nggak Pak Bu kepikiran begitu? Pernah pikiran seperti itu? Tidak. Kalau saya pribadi ya tidak pernah, Pak, karena kan justru nomor teman saya itu keterangannya seperti yang Bapak sampaikan. Jadi nomor teman saya, taruhlah si A gitu, dijadikan apa namanya? Dijadikan nomor apa ya? Darurat, kontak darurat gitu loh. Dijadikan kontak darurat oleh Umi Rohimah gitu, Pak. Nah, padahal kan saya nggak pernah, Pak. Makanya saya kan kaget juga. Loh, kok ada istilah seperti ini gitu. Ya Izin bisa. menambahkan Pak, Silakan, silakan Pak. menurut pendapat saya tadi itu adik ipar saya yang menyarankan untuk mengatur handphonenya untuk kembali ke pengaturan pabrik. Memang beliau dulu pernah menggunakan aplikasi pinjol yang hanya bermodalkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Akhirnya karena beliau telat membayar tagihan, ya otomatis dengan menggunakan data tersebut, akhirnya adik ipar saya diteror. Ya seperti cerita Bu Umi tadi, saudaranya, teman dekatnya,
diinformasikan bahwa adik ipar itu belum melunasi hutang. Baik, Tapi Pak. kan itu memang, tapi kan saudaranya Pak Yasin itu kan memang benar-benar minjem, pernah minjem gitu kan? Iya, betul, Bu. Kalau kayak gitu mungkin lumrah ya, wajar ya, karena kalau pinjol itu kan sepaham saya memang mainnya kayak gitu Pak. Jadi kalau kalau apa namanya nggak bayar-bayar mungkin langsung disebarluaskan. Lah yang kasus saya alami itu kan saya sendiri kan nggak minjem gitu loh. Saya sendiri nggak minjem, tapi tiba-tiba ada pesan berantai seperti itu, broadcast kemana-mana ke teman-teman saya gitu. Kan kaget juga. Nah, teman saya itu dijadikan kontak darurat oleh Umi Rohimah gitu. Sedangkan saya cek langsung ke nomor-nomor mereka, mereka nggak ada yang berani mengangkat telepon. Akhirnya saya WA seperti tadi. Kalau memang saya punya hutang, silakan datang ke sini. Saya sampai gitu. Saya tunggu, saya foto itu. Sempat saya foto lokasinya gitu. Saya tunggu di sini. Sempat itu karena malu juga kan. Maksudnya benar-benar kayak pencemaran nama baik gitu. Nah itu kalau yang seperti itu yang saya tanyakan kebocoran data dari mana gitu loh. Dengan saya nggak Ya, pernah ya, itu. betul. Ya tadi ya, sebenarnya gini, kemungkinan paling dekatnya begini, Bu. Mungkin betul ya, tadi seperti yang Pak Yasin bilang ya, ibu itu jadikan kontak darurat, tapi karena mungkin orang yang pinjolnya bener, jadi kan ibu selamat nih, tapi kan nomornya udah masuk, Bu. Akhirnya nih orang nih gempur ya dengan cara begitu gitu. Atau tanda kutip nih, ini mungkin cuma pengen nipu aja. Tadi masalah kebocoran data, kadang kan begini, kita kan tidak tahu Pak, Bu ya, karena digital ya, yang menggunakan nomor kita ketika ada orang jahat ke kita, tanda kutip ya, menjadikan kita nomor darurat tuh seperti apa. Sekarang gini, kalau dari masalah hack atau menghack itu, kalau nomor Ibu Umi ini tidak ada tanda kutip aktivitas lain ketika Ibu gunakan WhatsApp-nya, berarti itu nggak dihack, tapi ada orang usil tanda kutip yang tahu nomor ibu entah dari mana, entah dari masalah kebocoran data atau ini orang pinjol yang ingin dapat uang lebih. Kalau akhirnya apa? Tadi ya, orang yang pinjolnya ini benar. Benar itu maksudnya apa? Ya tetap bayar gitu ya, tetap bayar dengan benar sehingga nomor ibu ini tanda kutip selamat nih. Tapi karena nomornya udah masuk ke sana, ada orang yang ingin punya tambahan. Akhirnya seperti itu, mencoba dengan cara apa? Menipu. Itu udah banyak ya. Pak Ibu ya. Berarti kalau kayak gitu hanya berdasar ini ya Pak ya, apa namanya nomor HP aja yang kesebar. Maksud Betul, saya betul. bukan data-data lain gitu. Ya kan gini ya, digital itu kan luas ya Bapak dan Ibu. Jadi kadang itu gini, kadang kita tuh tidak tahu sumber kenapa nomor kita bisa di sana gitu. Ya, jadi sekarang begini, ini lain kali Bapak dan Ibu ya. Ini jika bisa ya, jika bisa Bapak dan Ibu punya dua nomor ya. Yang satu itu jika bisa gini, Bapak dan Ibu merasa ini nomor nomor saya ini udah lama gitu. Ya berarti Ibu dan Bapak harus punya nomor yang lain gitu di WhatsApp-nya agar kalau misalnya nanti ada yang kejadian kayak gini nih, jadi bukan nomor ibu yang benar-benar pengen ibu lestarikan gitu nomornya gitu ya. Karena kalau udah kesebar begitu kan ribet ya. Maksudnya gini, kita tidak tahu yang namanya antar pinjol tuh, antar aplikasi pinjol tuh orang-orangnya nih, staff-staff yang di sana yang bekerja di sana ini mereka kerjasama atau tidak. Kalau kerjasama kan gawat. Satu pinjol ini punya nomor ibu, satu pinjol nomor ibu, ketika ada hal yang ingin digarap bisa jadi nomor ibu yang jadi korbannya. Seperti yang sekarang terjadi. Ya, Pak, Ibu ya. Jadi jika bisa nih ya, punya dua nomor atau tiga nomor, jika bisa, barangkali ini yang terjadi seperti ini. Akhirnya kan kita tidak tahu gitu, kita tidak tahu menahu. Sebenarnya gini, kalau masalah kayak gitu sih, asal tidak yang gimana-gimana. Cuma kan mungkin nanti kan malunya begitu ya, Ibu ya, tadi ya. Pencemaran nama baik dan sebagainya gitu ya. Walaupun ya Betul Pak. asalkan memang ibu tidak merasa memang benar tidak merasa punya hutang dan sebagainya ya sudah. Iya, betul betul. Masalahnya pencemarannya ini ya. Jadi jika bisa nih Pak ya, ini barangkali Bapak dan Ibu tidak agar tidak mengalami ya, ini ya. Cobalah punya nomor
jika Bapak dan Ibu merasa takut nomor yang biasa Bapak dan Ibu gunakan nih, hati-hati seperti itu. Karena kita tuh kadang nggak tahu Pak, Bu, kebocorannya kita nih kadang nih datanya di mana. Karena kan tahu Pak, Bu, Menkominfo kita kan begitu. Belum masalah apa yang judi online itu. Jangan kira judi online dan nyasar-nyasar ke nomor-nomor itu Pak. Kalau mereka tahu ini ini jahat-jahatnya digital tuh begitu ya. Ada aja orang yang tahu nomor kita terus ya tadi ya, disalahgunakan ya seperti itu. Jadi digital tuh banyak yang salah salah gunakan salah gunanya banyak. Jadi ini segini nih menurut saya ibu ini udah hati-hati ya tanda kutip ya. Tapi ya tetap aja kan. Karena ya tadi kita tidak tahu menyebarnya dari mana, bocornya di mana. Itu yang kita harus antisipasi. Ya, coba ya. Ini coba ya Bapak dan Ibu ya. Karena ini jika Bapak dan Ibu punya cara sendiri silahkan. Nggak masalah ya. Ini saran saya coba punya nomor dua. Nanti dijadikan nomor inti yang mana yang tanda kutip yang satunya cadangannya yang mana gitu. Jadi nggak kayak tadi. Setidaknya kita sudah coba gitu untuk melindungi diri. Itu ya Bu ya. Karena tipe setia Pak dari dulu itu Pak nomornya. Ya, Kalau punya nomor dua itu ribet. ya, Iya, iya. wajar ya. Siap, siap Pak. Mbak. Terima kasih Pak. Pak, Bu, yang lainnya. Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya lagi? Yang bertugas mungkin ada yang ingin menyampaikan apa yang dipikirkan gitu Pak, Bu. Silakan Pak Abu. Ini Pak, saya lagi Pak mungkin ya. Ini yang terpikir oleh saya ketika kemarin kelas 5 itu kan apa asesmennya itu kan menggunakan aplikasi. Udah pakai aplikasi dan spontanitas anak-anak itu kan memang menggunakan HP gitu Pak. Nah, era digitalisasi. Jadi sekolah pun yang tadinya membatasi pemakaian HP seperti itu, manakala ada himbauan untuk menggunakan laptop atau menggunakan HP, kita mengalami kesusahan untuk controlling ke anak. Oke, Sekian ya terus. banyak anak. Setelah Oh, misal iya. di kelompok 1 gitu, kelompok 1 itu kan pagi gitu ya. Kelompok 1 pagi. Nanti kelompok 2 mereka berdalih membuka HP dulu untuk belajar. Terus nanti kelompok satu selesai, kelompok 2 masuk, kelompok 1 kan sudah selesai di luar, akhirnya mereka juga masih pegang HP dan kita nggak mungkin kontrol ke mereka yang di luar karena kita fokusnya yang di dalam ruangan kan seperti itu. Nah, ini hanya sebatas hari itu saja, Pak. Apalagi belum di luar gitu ya, aktivitas anak-anak di luar. Jujur saja kendala kami itu dalam mengawasi anak-anak untuk pemakaian HP-nya itu, Pak, controllingnya itu luar biasa. Kami rasakan susah, Pak. Apalagi anak-anak yang notabene sudah beranjak balik. Yang memang pengawasannya tidak dapat 24 jam gitu. Sedangkan dari orang tua juga saya lihat ada entah itu mereka mempercayakan kepada anak-anak atau memberikan kebebasan wallahu a'lam gitu. Kalau dari orang tua sendiri bilangnya hanya dibatasi tapi ternyata kami tanyakan ke anak-anak, oh boleh sama ibu boleh kok pakai HP gitu. Sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam gitu. Nah, itu kan eh, kami lebih susah Pak untuk mantaunya. Sedangkan hal yang seperti ini itu sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka di sekolah. Nah, itu bagaimana Pak bijaknya untuk menangani anak-anak yang seperti ini? Oke, baik Ibu. Terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Ini yang bertugas nih tolong nih Bapak, Ibu yang bertugas tuh selain Bumi tuh ada nggak Pak atau Abu. yang lainnya yang cepat?
Nah, silakan. bagus itu. Ya maksud saya begini, Bapak dan Ibu ini kan mahasiswa, jika bisa ungkapkan aja apa yang ingin diungkapkan. Dan begitu kan kita kan sudah apa sih, sudah menjalani tanda kutip yang namanya apa, belajar. Belajar tuh kadang tuh bertukar pendapat, mengekspresikan apa yang ingin dikatakan gitu loh. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ini ada tidak yang tadi dari kasusnya Ibu Bumi nih yang kedua nih, ada tidak yang ingin disampaikan coba? Itu tuh semata-mata biar kita berpikir dan sebagainya ya. Jadi kita jangan berhenti berpikir. Sama dengan saya bilang Bapak dan Ibu nulis nanti nulis pas tuh nulis karya ilmiah. Biar Bapak dan Ibu berpikir selalu. Coba Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pak, Ibu ingin menyampaikan? Silakan Pak. Kadang ini tuh masalah salah benar ya. Ada Pak, Ibu? Ya, teman-teman silakan. Mungkin komennya bisa menanggapi sebelum nanti dimantapkan sama Pak dosen. Karena sebenarnya hal seperti ini tuh ya terjadi di sekitar kita semuanya ya, terkait literasi digital itu. Dalam keseharian itu mesti kayak deket banget sama kita itu. Di pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Sedikit menanggapi, Bu. Nah, iya Halo. Pak, silakan Pak. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menanggapi memang benar terkait dengan itu kendali penggunaan digital. Memang khususnya untuk masyarakat Indonesia itu memang berat untuk kontrol penggunaan digital, apalagi terhadap keluarga yang notabene orang tuanya kerja semua. Biasanya hiburan untuk anak itu nggak ada lain HP. Ini buktinya juga biasanya kalau liburan anak-anak itu apa? Termasuk anak saya sendiri. Biasanya kalau liburan itu anak-anak curhatnya bosen. Nggak seperti kita dulu. Kalau kita dulu kan kalau liburan, apalagi liburan panjang, bahagia bisa kemana-mana. Tapi anak sekarang ketika liburan baru 1 2 hari sudah bingung. Nah, jadi kaitannya dengan seperti itu mungkin pertama kontrol masing-masing orang tua memang yang pasti harus uh, orang tua harus punya komitmen untuk membatasi uh, membatasi penggunaan apa HP dan sebagainya karena dengan seperti itu insya Allah anak-anak bisa meskipun agak berat ya termasuk contohnya saya sendiri di rumah seperti itu. Anak-anak saya batasi boleh lihat HP 1 hari, setiap hari boleh. Kadang-kadang ada yang seminggu, ada anak yang murid termasuk murid saya itu bolehnya lihat HP cuman hari Minggu, tapi full seharian lost itu. Ada yang seperti itu. Tapi ternyata kan itu efeknya besoknya biasanya hari Seninnya ketika dia sekolah apa sering sakit atau pusing dan sebagainya. Nah, dan kalau saya sendiri biasanya seperti itu. Boleh tiap hari lihat HP tapi dibatasi setiap harinya hanya 1 jam saja. Setelah itu harus dikembalikan dengan cara setel alarm juga. Nah, dengan begitu ternyata alhamdulillah anak-anak itu biasanya pokoknya sudah habis pegang HP, dia itu apa ya? Istilahnya lepas. Setelah itu mau mau ngapain bebas biasanya. Biasanya setelah dipinjemi HP dia enggak tantrum 1 jam. Nah, tapi kalau belum pegang HP itu biasanya anak-anak meskipun sudah besar masih tantrum, masih marah-marah dan sebagainya. Setelah pegang HP 1 jam, ternyata anak-anak enjoy bisa main-main di luar artinya, bukan main HP lagi, bisa bolang lah kayak kita dulu. Itu yang saya alami. Jadi mungkin eh, kontrol terutama ya memang harus kontrol orang tua dan komunikasi sebagai guru dengan orang tua, terutama biasanya wali kelas yang paling berperan karena biasanya itu ya harus benar-benar intens untuk kalau perlu semisal
ada tanda-tanda anak yang kecanduan HP, orang tua bisa dipanggil ke sekolah untuk diajak kerjasama. Mungkin seperti itu kira-kira. Tapi juga meskipun seperti yang tadi, yang 1 jam sehari itu pun masih ada kendala. Kadang anak saya itu ngomong, enak kalau kalau Mbak ini boleh seharian, kalau aku cuma 1 jam. Itu tantangan dari tetangga kanan kiri. Akhirnya ya, tapi kalau kita konsisten, insya Allah bisa. Mungkin seperti itu menurut pandangan saya. Terima kasih Pak atas jawabannya ini ya. Bisa jadi tadi yang dari yang Pak Said ini ya sampaikan tuh bisa jadi satu, jadi tolak ukur juga ya. Ketika kita ingin apa menyelesaikan masalah yang tadi Ibu bilang ya. Ini salah satunya tadi ya. Ah, bisa nggak kita membatasi dengan tanda kutipnya keras? Karena kalau kita nggak keras tadi ya, Pak Ibu ya, rata-rata ini maaf ya, ini pandangan saya sendiri. Orang tua zaman sekarang akhirnya banyak nggak teganya, akhirnya apa? Tanda kutip pembiaran terjadi. Pembiaran yang terjadi terus-terusan akhirnya apa sih Pak Bu efeknya? Akhirnya begitu ya, anak nggak mau begini begitu kalau tidak pakai. Memang susah kontrol itu memang sangat susah kontrol itu ya. Betul, betul sekali ya. Wah, Pak saya juga tadi bilang ya, harus ada alat dan sebagainya itu kadang ada aja kendalanya atau tantangannya kan Pak ya. Betul ya. Jadi Ya, ada Pak. aja gitu. Betul memang tantangannya kan selalu ada ya. Jadi bagaimana apalagi kita yang misalnya cuma hanya pendidik gitu ya. Mungkin tadi yang salah satu dari yang Bapak sampaikan itu mungkin harus disampaikan ke ibu-ibu atau wali-wali murid tersebut. Jadi biar tahu efeknya, dampaknya anak ini kecanduan handphone gimana sih? Karena kan nanti kadang tuh sadarnya ketika orang tua ini nggak tahu apa-apa lalu efeknya udah kena ke anak. Takutnya ibu-ibu ini, wali-wali murid ini nyalahin gurunya. Mana sih? Bisa kayak gitu. Padahal ya dua-duanya berperan. Satu berperan di sekolah, satu berperan di rumah. Yang paling banyak berperan di rumah. Kadang tuh kita guru tuh, ya guru tuh atau pendidik tuh kadang tuh kena imbas jelek itu kayak gitu. Bagi wali murid yang tanda kutip maaf, tidak bijak untuk mengerti keadaan guru bagaimana tuh mereka nanti begitu terjadi. Bapak dan Ibu ya. Ada pendapat lain tidak ini Pak Ibu? Ini dari Pak Said udah oke banget ya. Mungkin bisa jadi masukan Bu Umi ya untuk diinformasikan ke orang tua ya, wali. Pak Hanif, Boleh, boleh Pak, silakan Pak. ya, untuk urusan masalah masalah digital, saya kira itu untuk zaman-zaman yang sudah akhir ini kayaknya sulit untuk dihilangkan. Sebab saya melihat itu ada anak umur 1 tahun, ketika menangis itu tidak diberita apa-apa, dikasih tahu, oh ini sudah dikasih tahu HP. Itu anak umur 1 tahun. Nah, maka dari itu ya mungkin sudah zamannya Pak Hanif ya. Jadi untuk apapun dan bagaimanapun semuanya itu menggunakan digital seperti HP lah, contoh HP itu aja. Jadi kayaknya itu untuk melarang tidak menggunakan kayaknya itu sulit, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Sudah gitu aja ya untuk tambahan Pak Hanif ya. Boleh Pak, oke terima kasih. Yang lain, ada yang lain Pak, Ibu? Yang lainnya Pak, Ibu, ada yang ingin menambahkan? Kalau dari saya, Pak, dari saya itu emailnya HP itu Boleh, di email boleh. anak. Di email anak itu ditautkan dengan email orang tua. Nanti ketika anak mau apapun itu bisa dikontrol, terutama itu untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang mencurigakan. Itu pasti ada notif izin dari orang tua dulu. Itu Pak dari saya. Sudah Pak? Oh, Iya, ya, oke. Berarti kalau dari Pak Ansori berarti ini ya ada cara tersendiri untuk iya, mengontrol ya dengan cara tadi menautkan
email Orang tua. yang di Nah, HP anak ke email orang tua. Oke, ya. iya. Jadi Ada ketika lagi nanti Pak? anak Iya. penasaran dengan aplikasi-aplikasi atau apa, nanti ada notif ke Gmail orang tua. Kita kasih izin atau tidak. Kalau tidak ya aplikasi tersebut nggak akan bisa diakses. Nah, ya, oke, itu jadi salah satu solusi yang baik ya. Ada lagi Pak, Ibu? Ada lagi Pak, Ibu? Mungkin itu ya Pak ya, Pak dosen ya. Kayaknya teman-teman sudah slow respon. Oke, ya. Dari Baik. pagi udah Zoom ini Pak, udah pada kelelahan. Oh, oh ya, baik, baik Pak. Ya, jadi Dari jam Kebetulan, setengah kebetulan delapan. sebenarnya nyambung ini yang Pak dosen sekarang sama pembelajarannya tadi pagi, sama tadi pagi pengelolaan publikasi sih. Hampir lah. oh, ya, ya, ya. Oke. Ya, ya, kadang tuh ya. Jadi gini, ya ada beberapa memang orang tua yang tanda kutip berani mengontrol dengan keras. Ada yang tanda kutip tidak. Ya tadi ya, katanya mungkin orang tuanya kerja, akhirnya yang tinggal bersama anak-anak nih, mungkin neneknya, mungkin tantenya, ya, mungkin padenya dan sebagainya. Ini yang jadi masalah menurut saya. Tanda kutip masalah tuh begini. Ya, itu jadi jalan ya Pak Ibu ya. Jadi jalan si anak untuk tanda kutip seenak menggunakan gadget tanpa terkontrol. Kalau di lingkungan keluarga saya sendiri ada yang benar-benar keras Pak. Jadi betul tadi Pak Ansori bilang ya kalau misalnya kita nggak mau susah-susah tidak debat dengan anak terlalu panjang ya tadi aja kasih tautan emailnya aja yang ada di HP anak itu ya. Ah, Terus cuma kan sebelum ke sekarang anak itu, maaf Pak dosen, cuma sekarang anak itu lebih pinter Pak daripada orang tuanya. Ya, itu Betul kan? untuk Lebih orang pinter. tuanya harus pintar lagi. Mungkin ya, mungkin kalau semisal email ya, email Nah, ditautkan ke emailnya orang tua. Itu kalau memang orang tua yang bikin emailnya, kan seperti nah, itu. Atau mungkin anak kecil, anak yang notabene masih mau jujur. Kelas 5 kelas 6 sekarang itu sudah beda banget sama saya dulu Pak dosen. Kelas 5 kelas 6 belum tahu apa-apa. Kalau sekarang Masya Allah, udah luar ber- biasa, udah pinter-minteri orang tua gitu. berarti Jadi orang itu tua itu itu kadang tergantung orang sampai tuanya mengumpulin. berarti. Orang tuanya tidak mau tegas dengan anak. Oh, bukan bukan tidak mau tugas, bukan tidak Tegas, mau tegas, tegas. tegas, bukan tugas. Iya, bukan tidak bisa tegas ya. Hmm. Cuma kan karena memang orang tua itu gaptek bisa jadi seperti itu, makanya saya sampaikan ya kalau orang tuanya mungkin lebih pinter dari anaknya bisa ya. Tapi kalau anaknya itu lebih pinter dari orang tuanya, nah itu repotnya di situ gitu loh. Tegasan, Bu, Sedangkan anak-anak ketegasan zaman gini. sekarang main HP kelas 6 kelas 5 itu udah, Masya Allah lincah, luar biasa. Benar. Itu balik kelas meneh, Bu. Ini Bumi, Ini 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 aja Bumi. ujian ujian tahun ini pakai HP ini Betul. 5 menit selesai. Ya, betul, Pak. Habis itu nanti di luar entah nge-gym, entah lihat YouTube. Ah, ya Allah, capek deh. Pusing kita Selesai jadi. main game udah. Jangan-jangan pakai AI lagi jawabnya. Engko lah ya, engko lah ya kesel dewi toh. Jadi memang ada plus minusnya. Cuma minusnya itu yang Iya, bikin plus kita minus kurang sedih. benar-benar ini. Kalau om-om saya itu ada, om saya itu kelas 2 sampai dewasa nggak pernah dikasih HP. TV di rumah nggak ada. ayah syarat Luar biasa. Kuncinya tergantung orang tua. Iya, ketegasan orang Nah, tua itu kuncinya tergantung orang harus tua. tega. Kalau nggak tega ya akan kita rugi. Nah, itu zaman sekarang itu cari orang tua yang mau tega dengan anaknya susah. Ya, sekarang itu gini, ini pendapat saya ya, kalau di rumah. Ini pendapat saya di rumah. Alhamdulillah berhasil sih, tapi kepada anak saya Masa eh, anaknya Pak Umpri. kalau sekarang ujian ini kan, ujian. Ya, anak sedang ujian sekarang ini. Ini udah 1 bulan ini nggak pegang HP, atau memang HP-nya punya satu-satu. Kalau anak saya sekarang ini 1 bulan ini, karena gini, tapi sistemnya ibunya saya sendiri itu tak pernah buka HP di depan anak.
Pokoknya di rumah itu nggak ada megang HP di depan anak gitu istilahnya. Kalau ada anak, kita tak pegang HP gitu. Ada teleponnya pun dikurangi. Alhamdulillah, sampai sekarang nggak ada nangis-nangis mau minta lihat HP, nih YouTube, nggak ada. Terus kalau sudah habis ujian, biasanya kalau saya pribadi untuk anak di rumah itu saya batasi. Karena saya hotspotnya di HP, nanti saya batasi hanya 30 menit. Habis 30 menit HP yang dipegang anak saya itu tidak bisa membuka lagi, mati. Anaknya Kak Jepriden kelas berapa? Sekarang yang itu kelas 3, 2, 2 SD masuk kelas 3. Itu udah pintar tuh Bu Umi. Nah, kelas 2, kelas 3 SD, 4 lah ya. Kita Ya, masih bisa udah pintar itu. nyusul. Makanya Kelas sekarang 5 top up kuncinya sendiri, kalau isi menurut pulsa sendiri. Ya, kalau kelas 2, kelas 3 SD itu masih bergantung sama orang tuanya. Ya, tapi kalau kelas 4, kelas 5, kelas 4 aja udah sekarang top up udah bisa sendiri. Top up game ML itu yang tadi. Ada Mobile Legend, ada apa namanya? Free Fire, apa namanya itu? Ya, Free Paham saya. Fire. ya betul. Ya. Kuncinya Nah, Ajakin kalau Bu sekarang Umi, FF. kita itu kuncinya Bu orang Umi, tua. Karena HP ya. itu ajakin ini semuanya aja Bu dikunci. Umi. Bu, Ajakin buy Bu, one aja. Ya, Bu Ajakin Umi buy mau one aja Bu Umi. Baywan sama Pak mau Saiful. lulus S2, Bu Umi ngomongnya pintar banget. Kalau kalau pengalaman saya ajakin buy one. Kalau yang kalah, hapus akun sama hapus hapus gamenya sekalian. Saya Lah lupa. orang tuanya aja nggak bisa. Saya tuh belajar ML, saya belajar ML ya Jadi gini, demi untuk masuk ke mereka, demi hmm, untuk masuk membaur ke mereka gitu kan. Saya aja belajar nggak bisa-bisa apa itu ML. Dengarkan nggak usah masternya dulu dipelajari Bu Bu. Umi. Dengarkan Pak Saiful Bu. Bu Umi Mau bisa pinjam bisa akunnya gini caranya Bumi. Bu Umi. Akun Bu saya ada Umi, tuh Bumi. Level 38. oke. Bu Umi pelajari tiernya atau rank yang di game itu. Meskipun Bu Umi Master. nggak belajar secara langsung ya, artinya Bu Umi nggak perlu mempelajari gamenya secara langsung, nggak perlu. Minimal Bu Umi tahu rank paling tinggi itu apa. Yang pertama. Yang kedua, Bu Umi tahu setiap karakternya, role-nya pakai apa. Kan setiap karakter beda-beda spesialisasinya. Ada yang di mid, mid di tengah, Dasar ke ada yang situ. go lane, ada yang pakai EXP lane. Itu kan ada tiga, masing-masing punya punya apa namanya ya? Ring Bumi Kemampuan apa nggak masing-masing. sendiri. pernah diajari Nah, itu. bapaknya Punya Kan ring setidaknya masing-masing. setidaknya ML-annya itu. tantangin anak. Oh Bapak bisa Bapak juga kolaborasi belajar. nih ya. Bumi, apa nggak pernah diajarin bapaknya? Kok tanya Aduh, Pak Saiful? kasihan. Top itu untuk anak di bawah usia Oh, ya. Ini pembahasan di atas usia. Jadi kan Top. kaitannya sama anak yang kelas 5, kelas 6. Dia kan udah tahu. Namun, Dia jangan tahu terlalu dalam ranknya. kalau ngajari. Dia sekali ngajari. Cuman kita ngasih tantangan buat anak. Kalaupun dia pengen pengen ada cita-cita, kan sekarang ada yang namanya pro Ryan. gaming ya. Itu nanti nggak malah lebih tertantang, Pak. Wah, aku kalah roh guruku, nggak boleh main game, misal seperti itu. Iya. Terus Kalau akhirnya, saya gitu. kan di luar pengawasan kita tuh di rumah. Akhirnya mereka malah tambah, wah, piye caranya aku ngalah ke guruku, kan gitu. Kalau saya sama orang tua wali murid, saya ngasih tahu Bu, ngasih tahu sama anak-anaknya pengetahuan tentang game. Contoh, setiap game itu kan ada ratingnya, ada rating usianya. Setiap game ada rating usianya. Jadi kalau anak-anak yang kelas 5 saya kasih tahu rank yang bisa diambil sama anak kelas 5 setidaknya itu paling usia berapa sih sebelum 10 lah. Belum 10 tahun. Kalau lewat dari 10 tahun kayak FF, ML itu kan ranknya ISR ratingnya rating 12 tahun ke atas. Kita kasih tahu sama orang tua juga. Orang tua harus harus benar-benar tegas ngasih kebebasan sama anak. Ada batasannya. Saya pun nggak pernah melarang anak untuk bermain game. Tapi semua itu ada batasannya. Saya ngasih batasan di situ. Dan saya sering pendekatan sama anak. Anak-anak
kalau istirahat saya samperin, saya ajak cerita sama anak-anak itu. Jadi batasannya kamu itu kalau belum bisa mengontrol emosinya kalian, kalau sering ikut-ikutan sama orang-orang yang di YouTube, YouTuber gitu, yang main game, yang kadang-kadang omongannya kasar, omongannya nggak pakai aturan, Pascal, kamu harus Pascal. kontrol juga. Tuh, makanya pendekatannya sama anaknya, Bu. Di sisi lain, Berarti kita juga kalau di game, kasih. Hmm? berarti kalau di gamenya misal kayak ML itu kalau ada pengaturan untuk usianya, Pak. Itu di Play Store-nya, Bu. Cuman kita ngasih Oh, pengetahuan sama iya. anaknya. Satu. Yang kedua, Ah, ngasih pengetahuan sama orang tua juga. Orang tua juga harus sering kontrol gitu. Kalau saya ngasih ngasih arahan ke orang tua juga kayak gitu di grup kelasnya. Meskipun di grup kelas 5 kelas 6 saya Di pendekatan lewat anaknya. kopinya diubah Pak Saipul. Saya ngasih kebebasan sama anak, cuman tetap saya ngasih tahu yang namanya bebas itu bukan berarti karepe dewe. Ya, tetap saya ngasih batasan kalau kamu bebas ya kamu ada batasannya. Batasannya kalau misal mata lelah, kamu harus istirahat, kamu harus berhenti main handphone. Saya ngasih pengetahuannya seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang mereka sering sharing, sering ngobrol sama saya, sering tanya-tanya terkait sama game, terus terkait sama pengetahuan tentang game. Saya tetap kasih tahu, meskipun saya sekarang sampai sekarang udah hampir 3 tahun nggak main game, terus terang, udah 3 tahun nggak main game. Tapi komunikasi sama teman-teman game tetap masih jalan. Nah, sama anak-anak, saya ngasih gambaran, saya ngasih contohnya kedekatan saya kalau main game itu cuman sebatas silaturahmi. Karena game online kan kita komunikasi biasanya pakai obrolan suara. Beda sama game-game yang zaman dulu. Waktu 2010-an kita pakai apa namanya ya, chatting biasa. Tapi kalau sekarang kita ngobrolnya secara langsung. Makanya saya ngasih tahu Pak sama anak, Desain, Pak Desain, saya izin jamaah dulu ya. Oh iya, Silakan monggo, Pak. monggo. Ya kurang lebihnya kita tetap ngasih arahan ke anak, ngasih pengetahuan ke anak, tapi tidak lepas orang tua juga dikasih tahu. Kalau itu menurut saya sih, kalau menurut saya nggak lepas, saya juga setuju sama Panelu tadi, kontrol email juga pengaruh, ada pengaruhnya juga. Menurut saya seperti itu. Monggo silain yang lain, barangkali ada pendapat lain. Ya, ini saya menanggapi ya Pak ya. Masalahnya di semua sekolah tuh tidak selalu ada orang yang sebijak Pak Saiful Mujab ini yang bisa tanda kutip dikasih tugas untuk pendekatan ke anak. Begitukah Ibu? Karena kan tidak semua sekolah kan punya guru yang begitu kan. Ini bisa dikarakterkan seperti itu gitu. Jadi ya mungkin tidak semua sekolah bisa ya. Tapi saran dari Pak Saiful Mujab ini memang banyak benarnya tadi ya. Sih gini, dari semua yang kita diskusikan tadi ya, mungkin tadi bisa diberitahu ke orang tua, diinformasikan ke orang tua. Tapi memang ketegasan masih jadi yang utama ya Pak. Ya, ketegasan masih jadi yang utama. Bagaimana kita bisa tegas ke anak, bagaimana kita bisa tanda kutip tega ke anak ya. Ya demi siapa sih? Jadi anak-anak kita kan, demi anak-anak didik kita. Kadang tuh tegas tuh harus. Walaupun tidak harus selalu 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 tegas gitu ya. Ada konteks kapan harus tegas banget. Mungkin kita harus pikirkan ya. Itu ya. Tadi kaosnya Pak Saiful Mujib tuh kaos space ya. Kapan-kapan bisa sparring ya Pak. Pak Boleh, boleh, Saiful ya. boleh. masuk, masuk, masuk. Ntar malam aja Pak, jadwalnya Pak, ntar malam aja. Ntar malam ngopi. Ntar malam saya jadwal saya nobar itu Pak. Gas, Mau gas, ngikut mater, dia. mater. Iya sih juga iya gitu ya. Mungkin bapak-bapak tadi dari tadi tuh sih ini bapak-bapak ini pada ini ya Ya. diskusi gitu. Tawa ya ketawanya gini. Iya, bapak-bapak udah punya anak nih enak ya karena konteksnya udah dapet gitu ya. Pengalaman itu udah banyak gitu ya. Mungkin lebih daripada saya gitu. Ini jadi bapak ya, Pak Ibu ya. Maksudnya orang belajar itu begitu ya. Hanya tadi setiap pengalaman orang berbeda. Ini saya harapkan begini. Ini kan tadi cuma beberapa orang, mungkin ada lebih banyak lagi dari 48 atau 47.
mahasiswa di sini ya, walaupun memang tidak bisa semua, setidaknya pendapat kan nanti kita bisa renungkan ya, nanti bisa disampaikan atau tidak, bisa dipertimbangkan atau tidak ya. Informasi yang tadi ini kan berguna untuk apa ya? Tadi ibu kan bisa tanda kutip di list satu-satu, nanti bisa disampaikan ke orang tua dan sebagainya. Ada beberapa pilihan tuh. Yang pertama harus bagaimana, yang kedua harus bagaimana. Adakah orang yang seperti Pak Mujab di sekolahnya? Jika ada mungkin bisa diaplikasikan tadi. Jika tidak ada bagaimana cari caranya. Itu ya Pak Ibu ya. Ada lagi Pak pertanyaan? Bu, terkait literasi digital? Atau ada yang mau bertanya tentang tugas kita yang UAS itu, karya ilmiah itu? Silakan Pak, Bu. Ya, itu agak repot itu, Pak. Ya, gimana Pak? Repot gimana Pak? Nanti bisa Oh, barangkali gini. terus kita Barangkali jadi gini. karya ilmiah ya Pak ya? Untuk UASnya. Iya, betul. Ini saya katakan dulu ya Pak Ibu ya. Kenapa saya tugaskan tiap minggu? Biar nanti ketika UAS Bapak dan Ibu itu tinggal jadi satukan saja begitu. Atau misalnya begini, Bapak dan Ibu, Pak, kemarin kita belum paham karena belum dijelaskan. Ya sudah, kan masih ada waktu nih untuk membuat ulang dari awal. Tapi untuk yang nanti tugas, biarkan saja itu sudah jadi apa nilai tugas mingguan ya Pak Ibu ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu pengen bikin yang baru nih, ya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tugas itu biarkan. Bahkan ketika Bapak dan Ibu ganti judul, nggak masalah itu. Ya, Oh, jika siap, Bapak, siap. Yang penting kirim jika tugas Bapak ya, Pak ya. betul, betul, itu kan untuk kehadiran. Karena ketika saya rapat itu, kehadiran itu tidak bisa diukur dari misalnya gini, absen atau misalnya Zoom gitu ya. Kan orang kan misalnya ada yang tadi keluar lagi atau misalnya memang ada yang tidak bisa hadir gitu ya. Hadirnya nanti lewat tugas tadi. Ketika Bapak Ibu mengerjain tugas itu pasti bisa di, di, dihadirkan. Oh, berarti hadir nih minggu ini nih. Jadi tolong Bapak dan Ibu tugas itu kerjakan saja. Karena begini Pak, ketika Bapak dan Ibu melihat nilai di KHS itu ada A, B gitu ya. B plus atau amin gitu. Ada beberapa sih, ada pertama kehadiran, kedua tugas terstruktur. Tugas terstruktur karena saya tidak menyuruh Bapak dan Ibu membuat makalah setiap kelompok. Saya nggak tahu ya, ini menurut Bapak Ibu ini apakah lebih mudah mana gitu. Menurut saya lebih mudah ini ya, karena apa? Tinggal hadir, kasih pendapatnya, selesai. Saya nggak minta Bapak dan Ibu secara berkelompok dengan dengan wilayah yang berjauh-jauhan untuk membuat makalah, tidak. Saya malah nggak suka yang kayak gitu. Saya lebih suka Bapak dan Ibu menuangkan apa yang Bapak Ibu pikirkan itu tadi. Oke, nanti nih, ini kan saya bilang sekarang kan dua materi ya. Sekarang kita satu lewat lewat ini lewat Zoom. Nanti yang satunya ini yang materi terakhir itu tolong diskusi apa sih coba apa yang belum paham gitu. Nanti saya minta yang dari petugas ini bisa menjawab masalahnya. Nilai terstruktur ini kan nanti kan harusnya kan ada nih yang jawab nih. Ada yang jawab orang lain. Jujur aja Pak, saya itu bingung mau ngasih nilai apa ketika yang bertugas tidak hadir atau tidak menjawab. Saya bingung jujur aja. Setelah tugas terstruktur ada apa? Tugas mandiri. Tugas mandiri aman, Bapak dan Ibu ngerjain terus. Ada UTS, ada UAS. Kalau misalnya nih tugas struktur nih Pak, Bapak dan Ibu tidak pernah menjawab, ya pertanyaan audiens, saya mau ngasih nilai apa? Kalau kosong pasti dijamin nggak akan lulus. Itu minimalnya C atau D. Itu bingung jujur aja. Maksudnya gini, saya tuh tahu ya, belajar belajar ini ya, belajar online itu kan masih ya lelahnya ada pasti. Saya tahu ya. Cuma jika bisa tanamkan di orang diri itu tanggung jawab Bapak dan Ibu. Jadi saya nggak minta yang harus selalu menjawab dari berapa pertanyaan. Iya, dua pertanyaan dijawab. Ini satu. Gitu ya. Jangan sama sekali tidak ada. Saya tuh sering niteni, bahkan saya mencatat siapa aja nih sekarang yang bertugas. Ada nggak di diskusinya ada nggak? Banyak yang nggak ada Pak. Itu ya. Untuk masalah ini ya. Lalu untuk masalah apa lagi? Sekarang ini ya. Bapak dan Ibu nanti saya bantu jika bisa Pak.
ini saya kurang ininya teorinya. Nanti saya carikan bukunya. Judulnya kan nanti kan bisa penggunaan aplikasi Padlet, aplikasi atau misalnya penggunaan Edmodo untuk apa penggunaan diskusi kan itu kan bisa. Nanti saya carikan bukunya jika Bapak dan Ibu butuh. Jika ingin konsultasi nih setelah ini nih, langsung aja hubungi saya Pak. Barangkali saya bisa bantu. Ini terdengar jelas ya Pak Ibu ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, tolong ya Bapak dan Ibu. Jika ingin bertanya atau ingin konsultasi, nggak apa-apa Pak. Ini aja. Saya nggak akan menghindar ya. Karena saya masih itu tanggung jawab saya nih. Nanti coba deh, saya cari bukunya coba. Nanti barangkali ada beberapa buku nih yang udah saya download nih. Terkait masalah apa aplikasi, terkait masalah literasi digital. Barangkali Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk jadi judul, untuk jadi pembahasannya. Itu ya Pak Ibu ya. Siapa? Ditunggu, Pak. Ditunggu. Siapa? Jadi tolong ya Pak Ibu ya kerjasamanya. Maksudnya ini untuk Bapak dan Ibu juga gitu. Nanti kalau skripsi gimana Pak? Saya tuh kadang bayangin gitu ya. Bapak dan Ibu nih ada kadang yang menulis tidak. Itu saya mikir nanti skripsi gimana? Bikin latar belakang Bapak dan Ibu ini enggak apa bisa sesuai harapan pembimbing enggak kan gitu kan. Nulis nulis latar belakang kan ada caranya kan Pak. Paling nanti kalau skripsi kan. Nulis latar belakang skripsi ini dari beberapa paragraf ya ada 10 paragraf ya. Itu kan bisa umum ke khusus ke umum. Itu dasar loh Pak. Sama kayak tadi Bapak dan Ibu kan latar belakangnya. Coba Bapak dan Ibu lihat di latar belakang yang saya contohkan. Itu kan kelihatan banget tuh. Jadi kadang nih saya gini, Bapak dan Ibu bikin judul, ya. Nanti ini kan nanti ada semacam semacam tanda kutip variabel ya. Bapak dan Ibu ini menulis apa dulu dari awal latar belakang. Saya peran guru, berarti kan guru dulu, baru perannya. Kalau misalnya yang namanya artikel konseptual kayak yang sekarang nanti UAS Bapak dan Ibu bikin ini itu kan namanya artikel konseptual kan, tanpa penelitian Pak Bu. Jadi kemarin ketika Bapak dan Ibu membuat eh, ininya, outline-nya, ya, kerangkanya, lalu ada tujuan, masalah, itu nggak ada. Hanya latar belakang saja. Kalau ada tujuan masalah itu berarti yang artikel penelitian. Bapak dan Ibu itu sedang tidak meneliti apa-apa. Kalau sih Bapak dan Ibu nanya apa, sebenarnya sama nggak sih kayak makalah? Sama, cuma beda formatnya aja. Nanti ada abstrak. Nanti juga abstrak saya contohkan. Saya kasih contohnya. Bapak dan Ibu butuh apa? Butuh masa daftar pustaka apa harus gimana? Nanti saya kasih. Gitu ya Pak ya. Gitu ya. Sampai sini suara saya jelas. Bapak, Ibu. Jelas, Jelas, Pak dosen. Jelas, jelas, Pak Pak. dosen. Jelas ya Pak. Ya, tolong nanti. Terus juga masalah UTS. Ada nggak dari Bapak dan Ibu mungkin salah masukin jawabannya? Coba dicek lagi. Atau ada yang belum mengerjakan. Ini fatal banget nih. Kalau cuma ada misalnya salah satu Bapak dan Ibu misalnya nih ya, jadi mengerjakan UTS. Itu ya saya nggak ngerti lagi gimana ya. Maksud saya gini, yang teliti aja sih. Misalnya Bapak dan Ibu coba cek lagi. Saya masukin salah nggak sih? Sebenarnya banyak nih yang salah masukin ya. Saya berapa kali meriksa tugas tuh ada yang salah masukin nih. Ya itu tugas yang lain gitu, tugas mata kuliah lain, tapi masuknya ke tugas ini gitu. Ada yang kayak gitu gitu ya. Ya kadang tuh nggak saya nilai kenapa? Ya memang jauh gitu dan nggak sama sekali kena gitu. Akhirnya ya saya biarkan gitu. Ya Pak Ibu ya. Jadi tolong ya Bapak dan Ibu, silakan tanyakan ke saya terkait apa-apa yang jadi kesulitan jika Bapak dan Ibu mau, jika mau saya ladeni gitu ya. Silakan Pak ya. Bu, ya. Terus nanti tugas tuh silakan kerjakan karena itu menurut saya untuk kehadiran. Dan ini saya ngajar terakhir ya Bapak. Jadi saya bikin mumpung sekarang kita bisa langsung bicara ya lewat suara. Ya, saya minta maaf sekali ya banyak kekurangan ketika saya dalam mengajar ya. Jadi saya minta maaf ya atas kekurangan itu.
semoga yang kita pelajari selama ini sudah bikin materi, Bapak dan Ibu udah diskusi itu manfaat dunia akhirat ya, Pak Ibu ya. Ini suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas ya Pak? Nggak terdengar Pak, yang terakhir. Terakhir yang gimana? Oh ya, jadi semoga nih, semoga yang kita lakukan nih, semoga yang bikin materi, diskusi dan sebagainya itu manfaat dunia akhirat ya Pak. Amin. Jadi tolong Amin. ya, Pak Ibu. Silakan setelah ini nih ya Bapak dan Ibu ya, jika ada yang ingin ditanyakan tentang karyanya, enggak Pak, monggo ya, tanyakan saya. Nanti jika Bapak Ibu Pak ada, misalnya Bapak Ibu nanya Pak ada ini beberapa buku jadi kena nanti coba saya cari Pak. Nanti saya share. Ya. Saya juga sekarang soalnya lagi ya, jadi saya lagi banyak keribetan-keribetannya hal tentang UAS di reguler ini ya. Jadi tolong ingatkan Pak. Silakan tanyakan saja ke saya apa yang bisa dipahami ya Pak Ibu. Bisa Pak. Siap. Ini ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada mungkin bisa kita akhiri ya Pak Ibu ya. Tadi udah di screenshot ya Pak Ibu buat dokumentasi. Sudah ya tadi ya di grup ya. Sudah dokumentasinya tadi udah ada di grup ya. Pak Nay, monitor. Oh udah sepertinya udah ya. Oh iya. Ya baik Bapak dan Ibu, jika tidak ini tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Udah cukup atau bagaimana Pak Ibu? Sementara cukup mungkin Pak. Baik itu ya yang saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Kita belajar kita selama satu semester ini manfaat dunia akhirat. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.